uang tuh bisa dicari gitu kan. Tapi kita nggak tahu kapan ketemunya gitu kan. Misterius itu. Saya Bakti Dwiti Adiguna. Saya umur 38 tahun. Pekerjaan saya account eksekutif atau sales di Dell Technologies. Saya udah kerja sekitar sekarang tahun ke-9 saya. Selain karyawan, saya sekarang wira swasta. Jadi saya buka bisnis itu laundry. Bisnis ini saya start tuh di tahun 2017. Mulai waktu itu lebaran. Saya ingat banget lebaran 2017. Kita udah mulai kelimpungan tuh. Nggak ada pembantu, nggak ada apa. Terus akhirnya kepikiran, kayaknya ini bisa jadi bisnis tuh. Bisnis apa ya? Bisnis cuci baju gitu. Karena orang selama lebaran ditinggal mudik gitu kan. Akhirnya kita bikin keputusan, kita bikin brand sendiri aja. Sekalian belajar. Masalah berhasil nggak berhasil kita lihat nanti. Tapi kita harus berhasil. Prinsipnya itu gitu. Ya kita bicara planning tuh harus matang gitu kan. Mungkin kita boleh nekat, tapi nekatnya juga harus terukur gitu kan. Kalau nggak berhasil seperti apa dan planningnya seperti apa yang harus kita lakukan. Jadi goal sih menurut saya sih itu harus sesuatu yang continue ya, bukan kita berhenti terus nggak dilakukan, tapi ya begitu kita berhenti kita mikir apalagi yang harus kembangin, apalagi yang harus kita capai gitu kan. Ya itu sih. Menurut saya sih uang itu dalam hidup mungkin penting tapi bukan segalanya. Uang yang pertama alat transaksi, yang kedua gimana caranya uang ini bisa bantu kita untuk bekerja untuk kita. Jadi kita mungkin ya kita tetap bekerja keras, tapi gimana caranya kita manfaatin uang hasil kerja keras itu untuk sesuatu yang kita siapin nanti kalau kita mungkin ya udah nggak bisa bekerja keras lagi gitu. Itu konsep saya sih. Uang nggak bisa beli kebahagiaan. Bahagian tuh ya mulai dari diri sendiri. Ada orang yang kaya tapi nggak bahagia banyak. Ada orang yang miskin tapi bahagia banyak juga gitu. Jadi konsepnya bukan di situ sih. Konsep uang itu sebatas ya alat transaksi buat hidup gitu. Alat transaksi buat hidup sama alat penunjang kita buat nantinya ya. Selama kita hidup gitu. Sebatas itu sih. Kalau kebahagiaan sih lebih karena konsep diri ya. Kita bahagia atau enggak ya kita nentuin sih sebenarnya. Saya bahagia. Bahagia itu dimulai dari kita ngerasa cukup. Saya sih bahagia kalau ngeliat keluarga saya sehat, keluarga saya mencapai apa yang dia mau, anak-anak saya bisa menentukan pilihannya, menentukan apa cita-citanya gitu kan. Walaupun mungkin saya ngatur tapi seenggaknya saya tahu dia maunya apa gitu kan. Itu sih, dan saya bahagia ngeliat mereka bahagia. Tergantung case-nya, tapi menurut saya orang yang sangat pelit sih, bukan sangat pelit, sangat perhitungan sih, sangat perhitungan terhadap sesuatu. Awalnya sih pasti menabung, saya orang yang hobi nabung gitu kan. Terus kemudian setelah saya berkeluarga, saya ngelola keuangannya konsepnya begini, saya punya gaji dan saya punya istri, saya cuma nentuin kesepakatan sama istri, gue butuh uang bulanan segini, sisanya buat lu gitu kan. Tapi gue minta tolong kita pikirin juga buat kita berdua keluarga ini apa yang harus kita siapin. Konsepnya cuma itu aja. Jadi selama ini setiap kali saya dapat gaji saya bilang ini transfer ke saya, sisanya saya kasih kamu gitu kan. Kalau kamu bisa ngelola, kalau kabarin gitu dipakai mana aja apa aja gitu. Jadi seperti itu sih selama ini saya. Dan investasi tentu pasti ada sih. Ada beberapa opsi investasi yang emang kita berdua pikirin. Investasi itu sesuatu yang kita keluarkan, entah itu waktu, tenaga ataupun biaya gitu kan, dan kita mengharapkan dari situ kita dapat timbal baliknya yang lebih. Itu investasi gitu. Contoh, saya menginvestasikan waktu saya buat belajar, atau saya menginvestasikan waktu saya buat kerja gitu. Ekspektasi apa sih? Ekspektasi dari hasil kerjaan itu kita dapat reward. Duit belakangan, tapi reward tuh penting. Investasi uang konsepnya menurut saya kita invest uang terhadap beberapa pilihan kan. Kita mau investasi uang di usaha yang udah jadi, usaha yang baru, atau bentuk produk keuangan. Jadi konsepnya seperti itu. Yang jelas di masing-masing ini ada profil resikonya sendiri dan juga ada keuntungan yang bisa kita dapetin. Ada investasi yang harus kita siapin bukan cuma buat kita sendiri. Jadi emang nanti mungkin kalau anak saya sekolah ya saya cairin gitu kan. Kalau saya pernah baca Warren Buffett pernah bilang don't put an egg into one basket kan. Ya saya coba
pakai konsep itu, dan saya coba bagi-bagikan ini kira-kira untuk siapa dan ini untuk apa gitu kan. Seperti itu sih. Orang tua saya sih ngajarinnya sih lebih ke arah ngajarin saya berusaha sama ngajarin saya untuk berhemat sama selalu bijak. Bukan bijak dalam menggunakan uang atau aset atau apa hasil kerja kerasmu. Itu yang orang tua saya selalu tekankan, dan kerja keras tuh harus gitu kan. Yang tadi konsep uang, konsep investasi ini kita emang harus hati-hati, dan kita harus mulai berpikir prioritas lo tuh ke arah mana sih goalsnya gitu. Ya jujur godaan sih banyak ya, apalagi umur segitu gitu kan. Umur segitu, umur masih muda, kita ya ngeliat temen main mobil, main apa, kita pengen ikut-ikutan gitu kan. Apalagi tahun-tahun segitu saya bener-bener nahan godaan saya buat nongkrong ya, baru nongkrong saya bener nahan godaan. Jadi kalau ada teman ngajak nongkrong di sini di mana sampai ngeliat menu apa, buku-buku menu harganya berapa sih, ini gimana bayarnya gitu. Oh ntar rembes aja, rembes sudah gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada rembes, saya pikir gue lain kali deh, next time aja kalau bener-bener penting atau apa gue ikut. Tapi kalau nggak penting ya gue, ya mungkin kayak semacam antisosial, tapi saya pikir itu sesuatu yang bagus. Pasti ada yang dikorbanin lah ya, yang dikorbanin pasti ada yang dikorbanin, tapi ada sesuatu yang harus kita hadapin. Nah di situ saya lihat orang tua saya mengajarkan bahwa ya dalam hidup tuh harus ada sesuatu yang kamu pikirkan, kamu prioritaskan, dan hati-hati dalam ngambil keputusan sih. Hal seperti itu yang saya sampai sekarang pertahanin sih. Mungkin terlalu konservatif iya gitu, sangat konservatif ya, tapi selama saya bisa jaga lifestyle saya begini-begini aja gitu ya, saya masih hidup kok gitu. Jadi itu yang saya terapin sih. Cita-cita saya arti kata gini, saya pensiun dengan rasa saya cukup lifestyle saya nggak berubah gitu kan, begini-begini. Pensiun beneran saya nikmatin masa tua saya. Maksud saya ya saya nggak perlu kerja lah, mungkin ada passive income yang saya dapetin, tapi saya tetap jaga lifestyle saya gitu. Arti kata ya nggak usah neko-neko gitu. Itu yang pensiun ini. Semoga istri saya bisa nerima gitu. Saat ini saya ada saham juga, reksadana juga ada, terus kemudian saya punya emas tuh sifatnya beneran emas batangan, itu yang saya beli gitu kan, selain usaha. Jadi bisa dibilang 3 itu sih yang saya selama ini lakukan. Jadi saham, reksadana, terus kemudian emas batangan. Itu yang paling rutin sih reksadana sama saham ya. Reksadana lebih karena ya emang saya tiap bulan tuh kadang-kadang sisihin ya cukup ini sih, cukup menarik sih di reksadana. Kalau saham ya kita lebih orang ngeliat mana yang kira-kira prospektif gitu kan, mana yang akan menghasilkan jangka panjang. Jadi saya kalau saham sih lebih kadang lihat institusi apa sih yang kira-kira 10 tahun lagi beneran masih settle gitu kan, dan berhasil. Reksadana pun juga sama, saya ngeliat reksadana apa sih yang kira-kira 10 tahun lagi nih ya emang akan bantu saya gitu. Itu yang saya lihat. Kalau emas ya kita tahu sendiri, emas batangan emang paling aman. Arti kata ya semua orang pasti kalau misalnya punya emas batangan kita tukerin ya udah dapat. Tapi pertanyaannya apakah investasinya akan bagus ya, tergantung harga emas pada saat itu dan tergantung harga emas yang kita beli pada waktu kita beli gitu. Jadi ya tiap-tiap investasi sih macam-macam ya ininya returnnya. Dulu ingat banget waktu saya SMA tuh ayah saya selalu bilang, kamu kuliah di manajemen keuangan gitu, nanti jadi manajer investasi. Saya belum paham tuh, cuman begitu saya kuliah di ekonomi, itu saya pikir coba saya masuk penjurusan awalnya penjurusan pemasaran D3, kemudian waktu S1 saya ambil manajemen keuangan itu. Nah di situ saya mulai belajar, oh ternyata nih di bank ataupun di luar bank punya produk-produk yang selain tabungan. Walaupun saya nggak jadi manajer investasi, tapi semuanya saya punya sedikit background lah, karena manajer investasi menurut saya kayak terlalu rumit gitu kan, dan selain itu saya udah mulai karirnya di sales. Jadi saya pikirnya gimana caranya begitu saya kerja di sales atau konsekutif saya dapat penghasilan ini saya bagi ke beberapa opsi produk keuangan sih. Kalau saham sih sayangnya kita ngeliat sendiri lah ya, menganalisa sendiri gitu kan.
mana yang kira-kira bagus, mana yang ini gitu kan. Dan returnnya juga tergantung pasar gitu kan. Jadi kita harus siap segala risikonya gitu kan. Kalau reksadana ya waktu kita baca reksadana kan ada prospektusnya, kita bisa ngeliat secara setahun berapa persen sih gitu kan. Dan di balik itu ini reksadana punya siapa sih gitu kan, produknya gitu. Ya itu sih yang saya pelajarin dulu. Jadi itu yang saya pikirin kalau misalnya di reksadana ya mungkin kita nggak bisa ngarepin jangka pendek ya gitu kan. Jadi kita cuman butuh kesabaran aja sih supaya nanti hasilnya ya di tahun keberapa bener-bener sesuai ekspektasi saya. Keputusan paling besar ya pertama waktu yang tadi saya cerita ya, waktu saya punya uang cukup banyak gitu kan, dan saya masih single. Terus kemudian saya menahan keinginan saya untuk membeli sesuatu barang yang saya idam-idamkan gitu kan. Dan saya mengikuti mendengar dan mencoba menganalisa saran dari orang tua saya, apakah itu benar apa enggak itu. Tapi menurut saya waktu itu masuk akal gitu. Itu keputusan penting yang saya buat, karena dari situ impact ke semua semua aspek kehidupan saya dalam memutuskan sesuatu gitu kan. Terus kemudian dalam menggunakan uang saya. Jadi itu keputusan yang paling penting sih, yang saya pernah alamin gitu. Kalau salah sih pasti pernah lah. Semua orang pasti pernah buat salah, manusia juga salah. Saya pernah sih mas buat keputusan, dan itu berkaitan sama sesuatu yang saya inginin, konsumtif. Saya Bakti Duti Adiguna, saya sebagai konsekutif dan saya juga sebagai pemilik laundry. Saya berinvestasi pada proses, karena di balik proses ada hasil yang saya cita-citakan.